Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi hari ini? Sudah menjelang sore, ya? Pastinya sudah lelah. Tapi saya harap Bapak Ibu masih bersemangat untuk mengikuti kegiatan IHT pada kali ini. Untuk materi yang akan saya bawakan di sini adalah kita akan membahas tentang modul ajar. Untuk sesi ini, acara yang akan kita lakukan, kegiatan yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama, nanti akan ada persepsi dari saya sebelumnya supaya Bapak Ibu semangat untuk mengikuti IHT pada sesi kali ini. Kita adakan ice breaking dulu yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Kemudian kita akan melakukan diskusi tentang modul ajar, dilanjutkan dengan penguatan materi sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian dilanjutkan ada kuis, ya, kuis untuk menggali seberapa paham pemahaman Bapak dan Ibu tentang modul ajar. Untuk tujuan dari IHT kali ini adalah yang pertama, peserta memahami konsep modul ajar. Sesudah mengikuti IHT, juga peserta mampu memahami komponen modul ajar. Peserta memahami prinsip penyusunan modul ajar, memahami prosedur penyusunan modul ajar, dan tentunya nanti Bapak Ibu sekalian bisa menyusun modul ajar sesuai dengan karakter dari Bapak Ibu sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Oke. Kita mulai ya dari pertama, kita adakan ice breaking dulu. Untuk ice breaking akan saya pimpin sendiri. Ice breaking-nya mudah, Bapak Ibu monggo menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaannya singkat saja. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah sayuran, kira-kira Bapak Ibu pilih jadi sayuran apa? Bu Hesti, kira-kira jadi apa, Bu? Kalau saya brokoli, Bu. Brokoli, kenapa, Bu? Ya. Wah, brokoli, saya juga suka ini. Kan warnanya segar, hijau segar. Wah, ya. Warnanya segar. Terus tuh Kalau letaknya Bu Nani, di atas, ya. kalau letaknya di atas, iya. Jadi nggak kotor. Kalau Bu Nani jadi apa? Bu Nani? Atau Bu Asyana? Bu Asyana pengen jadi apa, Bu Asyana? Jadi tomat, Bu. Tomat. Wah, Iya. tomat merah itu ya. Kenapa jadi Iya. tomat, Bu? Jadi tomat Biar sehat. Warnanya bagus, banyak mengandung vitamin ya, Bu ya. Iya. Kalau Pak Andri, yang jadi sayur apa, Pak? Kalau saya kangkung, Bu. Murah. Beda sekali. Iya, murah, Bu. Tapi bermanfaatnya banyak. Tapi kalau kebanyakan kangkung nggak ngantuk itu, Pak? Kenapa, Bu? Kalau Tinggal di sini kreasi katanya aja, Bu. kalau kebanyakan makan kangkung katanya nanti ngantuk gitu. Oh, kalau saya biasanya ini, Bu. Bikin sayur kangkung yang pedas. Jadi melek. Iya, betul juga. Nah, tinggal Bu Nani nih, Bu Nani. Dari tadi senyum-senyum. Ingin jadi apa, Bu? Oh, cabai. Tadi udah ada kangkung yang pedas, ini Bu Nani cabainya ya. Jadi makan menunya macam-macam, kalau nggak ada cabainya tidak mantap. Iya. Betul sekali. Jadi pilihan Bapak Ibu itu ternyata juga mencerminkan dari Ibu itu ternyata juga mencerminkan dari karakter kita juga ya. Kita pengen selain kesukaan kita tentunya. Oke. Itu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Ini silakan Bapak Ibu menebak lokasi ya. Kalau misalnya sekarang saya sedang di Indonesia, kira-kira saya itu kemudian pergi naik pesawat. Nah, kira-kira 5 jam lagi saya berada di negara mana? Nanti dirangkum. Ada yang bisa menjawab? Thailand. India, Bu. India. Terus? Iya.
Saya nggak pernah naik pesawat ke luar negeri, Bu. Ya, Jadi nggak kira-kira saja, tahu. Pak. Kira-kira. Kira-kira, Bu ya. Dari Nah. Indonesia, 5 jam lagi kita berada di mana? Saya berada di mana? Harus ke luar negeri, Bu ya? Ya, luar negeri. Yang lebih gampang. Saya suka ini, Bu. Hmm. Saya kayaknya ke India juga, Bu. Ketemu Ke Shahrukan. India juga. Iya, ketemu Shahrukan. Mungkin karena ini clue-nya belum ada ya. Jadi kalau saya jawabannya, saya bisa berada di Nigeria, bisa berada di Norwegia, atau bisa di New Zealand. Nah, kira-kira tahu kenapa? Jam kan? Nah, 5 jam. Kalau kita lihat dari Indonesia, huruf kelima adalah huruf N. Nah, jadi kira-kira saya nanti 5 jam lagi berada di negara yang berawalan huruf M. Demikian Bapak Ibu. Ya, hanya sekedar ice breaking saja. Oke, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang modul ajar. Jadi Bapak Ibu, di sini mari kita akan berdiskusi modul ajar itu apa sih ya. Ya, sebelumnya selama ini saya ingin bertanya Bapak Ibu, sebagai acuan dalam mengajar itu kita menggunakan apa? Selama ini sebelum kita belajar tentang kurikulum sekolah penggerak. Kayak bahan ajar, Bu. Bahan ajar ini. Ada lagi? RPP. RPP, ya saya RPP. Baik. Jadi itu ya yang diajukan sebagai acuan kita dalam mengajar itu ada RPP, jadi rancangan pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada bahan ajar yang kita gunakan sebagai materi. Nah, kira-kira dari RPP kemudian bahan ajar itu apa hubungannya dengan modul ajar yang kita pelajari sekarang Bapak Ibu? Kemarin tentunya Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas-tugas pada sesi asinkronus, Iya. pastinya sudah mempelajari atau paling tidak membaca materi tentang modul ajar. Nah, kira-kira ini hubungannya apa Bapak Ibu? Antara pedoman yang dulu kita gunakan dengan modul ajar pada kurikulum sekolah penggerak ini. Ya. Kalau menurut saya, Bu, kalau yang dulu kan kita berpedoman pada RPP, pada bahan ajar, tapi juga ada yang membuat modul. Tapi setelah mengikuti diklat ini, modul yang dibuat itu ternyata lebih komplit. Di sana sudah menyangkut RPP juga ada di dalamnya, sehingga manfaatnya sangat besar sekali kita membuat modul seperti yang kita pelajari di diklat ini. Oke, baik. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Kalau pada fungsinya, Bu, Oke. kalau yang dulu RPP itu kan hanya untuk guru, jadi untuk pedoman kita dalam mengajar. Tetapi untuk yang modul ajar sekarang itu juga bermanfaat untuk siswa. Jadi siswa sekaligus bisa belajar dari materi yang ada di situ. Ya, baik. Ya. Jadi kalau modul ajar itu dari materi bahwa modul ajar ini lebih lengkap nggih Bapak Ibu nggih dari dulu kalau kita dipisah-pisah antara RPP dengan bahan ajar, tetapi kalau sekarang modul ajar ini merupakan satu paket lengkap untuk kita gunakan pada pelaksanaan pembelajaran. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, sekarang kira-kira peran modul ajar ini pada kurikulum sekolah penggerak itu apa nggih Bapak Ibu? Perannya bagaimana? Menjadi pegangan siswa, Bu. Menjadi pegangan siswa. Iya, untuk melaksanakan pembelajaran. Nih. Ada lagi? Arahan dalam menjalankan pembelajaran. Iya, betul benar nih sebagai tujuan arahan dalam pembelajaran. Oke. Baik. Kemudian Bapak Ibu sudah membaca materi, tentunya sekarang sudah tahu ya secara garis besar bagaimana sih cara menyusun modul ajar itu. Ada yang mau menyampaikan untuk cara menyusun modul ajar? Menarik ya, tentu menarik ya. Ya. Jadi karena modul yang sekarang ini kan bisa tidak hanya digunakan untuk guru, jadi anak-anak atau peserta didik bisa menggunakan juga. Dan anak-anak kalau diberi modul yang isinya tulisan saja, saya rasa anak-anak tidak bisa membayangnya, tidak suka membacanya. Jadi modul itu harus dikemas lebih menarik, mungkin dengan
menampilkan sesuatu yang erat dengan yang terjadi di dunia nyata. Jadi lebih terasa manfaatnya anak-anak belajar. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Nani. Ya. Untuk menyusun modul ajar sendiri, pertama apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita harus membuat identitas. Ya. Umur saya sudah selesai. Harus identitas dulu. Kemudian ada lagi? Sudah tua. Kemudian pembelajaran. Ya, dan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kemudian. Seingat Bapak Ibu saja dari yang sudah dipelajari. Ini Bu, tentukan capaian pembelajaran Bu. Tentukan capaian pembelajaran. Oke. Jadi dari situ bisa di breakdown jadi tujuan pembelajaran. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Kegiatan. Kegiatan awal, kegiatan inti. Kegiatan awal, kegiatan inti. Baik. Oke. Evaluasi. Evaluasi, ya. Nah, sekali ya Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah berhasil mempelajari untuk modul ajar. Nah, untuk berikutnya akan saya coba sampaikan tentang modul ajar itu sendiri. Oke. Modul ajar ini merupakan alat, sarana, media, bisa metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, kembali Bapak Ibu, untuk modul ajar ini ada beberapa komponen yang harus ada, yaitu ada informasi umum, komponen inti, dan juga lampiran. Nah, di modul Bapak Ibu pastinya sudah membaca, nggih. Jadi di situ untuk informasi umum apa saja, misalnya identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, dan sebagainya. Demikian juga dengan komponen inti, itu intinya apa saja, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan seterusnya. Dan juga dengan lampiran, ada LKPD, bahan bacaan guru, glosarium, dan juga daftar pustaka. Soalnya mana? Kriteria yang harus ada pada modul ajar itu ada 4, Bapak Ibu. Modul ajar ini harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah esensial. Jadi adanya pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian yang kedua, modul ajar ini juga harus menarik, bermakna, dan juga menantang. Fungsinya apa? Ini untuk menumbuhkan minat untuk belajar dan juga melibatkan peserta didik supaya aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, modul ajar harus relevan dan kontekstual. Jadi berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya, nggih. Dan tentunya sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik itu berada. Dan berikutnya, modul ajar ini berkesinambungan. Jadi ada keterkaitan alur kegiatan pembelajaran dari satu fase ke fase. Nah, ke pertanyaan diskusi nomor 4 tadi, bagaimana sih langkah untuk menyusun modul ajar Bapak Ibu? Di sini ada 6 langkah. Oke. Yang pertama, kita melakukan analisis dulu, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, beserta satuan pendidikannya. Kemudian kalau kita sudah menganalisis kondisi dan kebutuhan ini, kita lanjut kedua, yaitu untuk mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang mana yang bisa kita terapkan di dalam modul ajar tersebut. Kemudian kita menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kalau sudah, kita lanjut untuk menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang ada tadi, ya, mulai dari komponen inti, kemudian sampai dengan lampiran. Nah, kalau modul ajar sudah jadi, kita melaksanakan pembelajaran, dan kemudian jangan lupa kita melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi untuk melihat seberapa efektif modul ajar kita dalam proses pembelajaran.
Nah, bisa kita lakukan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Demikian Bapak Ibu untuk materi hari ini. Nah, kira-kira untuk Bapak Ibu untuk modul ajar ini apakah ada pertanyaan atau mau ada sharing pengalaman dari Bapak Ibu dalam penyusunan modul ajar ini? Monggo, saya persilakan. Ada yang mau berbagi atau ada kesulitan dalam penyusunan modul ajar? Saya bertanya sedikit, Bu. Oh iya, monggo. Di modul ajar, di lampiran itu kan ada ringkasan materi. Ada batasan nggak untuk ringkasan materi itu? Hanya sekedar ringkasan atau harus lebih dalam agar siswa dalam menggunakan modul itu tidak kesulitan, artinya masih butuh referensi yang lain seperti itu. Ya, baik Ibu. Tadi dikatakan kan bahwa modul ajar ini sebagai pedoman, pedoman untuk guru dan juga pedoman untuk siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi untuk ringkasan materi, alangkah baiknya Bapak Ibu kalau kita menyusun ringkasan materi itu juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan tujuan pembelajaran tadi. Jadi arahnya ke tujuan pembelajaran yang nantinya untuk capaian pembelajaran siswa di akhir fase. Jadi semakin kita melengkapi, jadi semakin baik karena ini sebagai digunakan pedoman bagi guru dan siswa. Kira-kira begitu Bu Nani. Ada Terima kasih Bu. pendapat lain? Ya. Kalau saya mau menanyakan ini Bu, itu kan di dalam penyusunan modul ajar itu kan pertama kali dilakukan identifikasi terhadap karakteristik siswa. Itu mungkin dilakukan dengan asesmen diagnostik ya Bu. Ya, nah, kemudian nanti setelah itu kan kita sudah menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, seandainya nanti dari hasil asesmen diagnostik itu ditemukan siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda jauh sekali, apakah kita nanti bisa merubah dari modul ajar ini, Bu? Atau memang nanti setelah kita berjalan 1 tahun baru kita ubah atau bagaimana? Ya, baik. Untuk modul ajar ini kan kita sesuaikan dengan kondisi siswa kita, nggih. Ya kemarin pada saat pembuatan tujuan pembelajaran itu kan nanti juga akan ada ini tuh ditujukan untuk siswa yang seperti apa, Bapak Ibu. Ya, untuk ditujukan untuk siswa seperti apa. Jadi nanti dari hasil karakteristik itu nanti modul ajar ini bisa kita buat ini untuk siswa yang berkebutuhan atau pemahaman kurang, atau ini untuk siswa yang pemahamannya itu lebih dari yang lain. Itu sudah ada. Saya kira begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi siswa, nggih. Jadi bisa untuk modul ajar ini kita bisa memiliki ada beberapa versi sesuai dengan karakter siswa yang sudah kita temukan. Ya. Demikian Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin berdiskusi, berbagi pengalaman? Monggo. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke agenda berikutnya, nggih Bapak Ibu, sebagai penutup untuk menggali pemahaman kita tentang modul ajar ini. Kita akan melakukan sebuah kuis. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal menebak gambar itu merupakan komponen yang mana dari modul ajar. Tebaklah komponen yang ada pada modul ajar ini sesuai gambar di bawah ini. Jadi tadi kan sudah ada modul ajar ini, komponennya ada komponen ini. Nah, ini dari gambar ini termasuk komponen yang mana. Sudah siap nggih Bapak Ibu? Nanti jawaban bisa langsung disebutkan saja atau ditulis di kolom chat. Kita mulai dari gambar pertama. Ya, komponen apa ini Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila, Bu. Iya, betul sekali Pak Andri. Profil pelajar Pancasila. Kalau ini? Itu ada di kompetensi awal, ada di komponen inti atau di lampiran. Ini clue-nya adalah gambar tanda tanya sama gambar korek. Itu assessment. Belum tepat?
Ada yang lebih tepat? Ada yang lebih tepat? Mungkin bisa dilihat modulnya. Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Nyerah? Pertanyaan. Tanda tanya nggih. Tanda tanya berarti ini ada pertanyaan. Nah, pertanyaan apa ini? Kalau ini ada gambar ini. Pertanyaan Pemantik. 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 Iya, Pemantik- tepat pemantik sekali. pertanyaan. Nah, pertanyaan pemantik. Jadi itu ada di merupakan komponen di modul ajar, itu harus ada pertanyaan pemantiknya nggih Bapak Ibu. Oke, gambar ketiga. Gambar ketiga. Tetangga sebelah. Gambar ketiga. Ini ada gambar Sama-sama anak-anak. dilihat ini. Ada anak belajar, ada gurunya. Jadi pada saat ini merupakan Sama. proses Lalu pembelajaran buat nggih. video. Ya, jadi Iya. proses pembelajarannya. Jadi di dalam modul ajar itu kita harus menuliskan urut-urutan untuk kegiatan belajar mengajar dalam modul ajar. Itu Bapak Ibu. Gambar berikutnya. Ya. Nah, di sini ada contohnya. Ini contoh apa nih? Waduh, nggak kelihatan Bu Oh, nggak tulisannya. kelihatan. Iya. Kalau misalkan dengan komposisi seperti ini, ada di sini kolom kiri itu ada kata, kolom kanan itu penjelasannya. Ini disebut, Glosarium ya, nah iya glosarium. tepat sekali, glosarium Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, saya kira demikian untuk Bapak Ibu. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya harap nanti bisa diterapkan semua oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Ya. Untuk kegiatan pada sesi kali ini, saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atensi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.